Nurmala Dewi atas penjelasan yang sudah sangat komprehensif ya. Kami rasa teman-teman ini Ibu Dewi di YouTube kami sudah merangkum dan mencari nih ada 3 pertanyaan dari teman-teman yang sudah join lewat YouTube. Yang pertama, mungkin ini saya bacakan dulu ya, ketiga pertanyaannya nanti boleh langsung dijawab oleh Ibu Dewi. Yang pertama ada dari Hasta Kembara. Pertanyaannya adalah, apakah ada afirmasi bagi peserta yang melamar di tempat kerja sendiri, itu bagi tenaga teknis. Lalu yang kedua ada pertanyaan dari Suryati Siagian. Berdasarkan Kepmen 649 itu apakah kebutuhan khusus guru bagi peserta yang memiliki serdik akan mendapatkan afirmasi. Lalu yang terakhir ada pertanyaan dari Akang Girsya. Bila terjadi kecurangan dalam hasil akhir dan peserta sudah dinyatakan lolos dan bekerja yang dilamar, apakah masih dianggap resmi sebagai P3K atau CPNS? Kemudian apakah bisa digantikan atau diberhentikan? Mungkin sekian Ibu Dewi pertanyaannya, mungkin boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang pertama tadi adalah terkait pelamar yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah. Apakah ada afirmasi gitu? Dan untuk seperti kebijakan yang sudah kami sampaikan bahwa tahun ini Menpan memang memprioritaskan gitu ya terkait pelayanan dasar. Yang pertama itu adalah terkait guru dan juga nakes, dan juga dengan mengoptimalkan untuk mengoptimalkan gitu ya diisi oleh non-ASN yang memang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tadi untuk untuk memprioritaskannya gitu ya kami tuangkan ke dalam Kepmen 648. Pastinya ini kami bedakan 80% untuk formasi khusus dan 20% untuk formasi umum. Yang mana formasi khusus ini hanya bisa dilamar oleh ex-THK 2 yang terdaftar di BKN dan juga pelamar yang saat ini sudah mengabdi gitu ya di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau tadi yang Ibu sampaikan apabila saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah, apakah ada afirmasi? Ya afirmasinya itu Bapak Ibu, ada formasi khusus yang memang kami kami khususkan gitu ya untuk pelamar yang saat ini memang sudah bekerja di instansi pemerintah. Dan untuk afirmasinya adalah yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi tanpa adanya nilai ambang batas gitu. Jadi berapapun gitu ya nilai yang Bapak Ibu peroleh gitu ya, itu nantinya akan di ranking berdasarkan di jabatan yang Bapak Ibu lamar. Nah, yang peringkat tertinggi itulah yang akan diterima sebagai ASN. Jadi tidak ada lagi nilai ambang batas untuk di formasi khusus. Jadi mungkin yang di sini kami tekankan gitu ya, dipastikan saja bahwa Bapak Ibu yang sudah melamar, yang sudah saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah, monggo dimaksimalkan gitu ya privilege-nya untuk melamar di formasi khusus gitu. Karena apabila Bapak Ibu saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah tapi melamarnya di formasi umum, maka privilege-nya ini nggak dapat gitu ya terkait nilai ambang batas ini. Tapi kalau Bapak Ibu memang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah dan melamar di formasi khusus, maka privilege-nya adalah tadi tidak dikenakan nilai ambang batas kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi seperti itu. Kemudian izin Bu Fatima, mungkin yang pertanyaan kedua tadi bisa diulang? Ya, izin pertanyaannya tadi adalah berdasarkan Kepmen Pan RB nomor 649 itu apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki serdik itu akan mendapatkan afirmasi. Jadi ini untuk tenaga guru Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya yang memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum gitu ya, maka sertifikat ini akan kami berikan rewards gitu ya, yang mana dia nilai kompetensi teknisnya itu akan nilai maksimal yaitu 100%.
Nah, sedangkan apabila guru ini melamarnya pada formasi khusus, maka ketentuan Serdiknya ini tidak berlaku karena memang tidak ada nilai ambang batas gitu ya untuk formasi khusus guru. Tapi kalau apabila guru yang memiliki Serdik ini melamarnya di formasi umum, maka ini akan kita berikan reward dengan kami berikan nilai maksimal yaitu 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Seperti itu, Bu Fatimah. Mungkin untuk yang pertanyaan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi video kali ini berjudul P2 dan P3 pemilik Serdik tidak mendapat afirmasi Serdik 100% untuk kompetensi teknis di seleksi P3K Guru 2023. Apakah hal ini akan terjadi dan apakah pelamar kebutuhan khusus akan kecewa? Kenapa kami mengangkat judul ini? Karena ada di salah satu pernyataan di channel YouTube Kemenpan RB, yang mana di situ ada live tanya jawab, dan dari salah satu orang dari Kemenpan RB mengatakan bahwa P3, P2 dan P3 yang melamar di formasi khusus yang memiliki Serdik tidak terhitung nilai afirmasi Serdiknya karena untuk P2 dan P3 teman-teman ya, guru honorer yang melamar di formasi khusus itu tidak dikenakan nilai ambang batas, dan sepertinya itulah yang menjadi keistimewanya sehingga afirmasi Serdik itu diperuntukkan bagi teman-teman guru honorer yang melamar di formasi umum atau P4 yang diberikan rewards untuk kompetensi teknis. Nah, setelah kalian menonton video di awal tadi jelas sekali di situ teman-teman ya, tapi yang masih janggal sebenarnya itu di mekanisme seleksi P3K Guru 2023 versinya Kemendikbudristek. Karena dari Kemendikbudristek sendiri teman-teman ya, itu sebenarnya ada penjelasan utamanya bahwa seluruh pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi jabatan dilamar itu bakal mendapatkan reward ya berupa 100% untuk nilai kompetensi teknis. Di sini kita bisa melihat di mekanisme seleksi P3K Guru teman-teman ya, ini mekanisme seleksi menggunakan CAT, yang mana kalau kita perhatikan di sini di draft afirmasi tambahan nilai, di sini jelas sekali dikatakan jenis tambahan nilai afirmasi untuk sertifikat pendidik itu jumlah tambahan nilainya itu adalah 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Jadi kalau dikatakan berlaku untuk semua peserta yang memiliki Serdik, berarti termasuk P2, P3 dan P4, atau termasuk pelamar kebutuhan khusus dan termasuk pelamar kebutuhan umum. Ini versi dari Kemendikbudristek teman-teman ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman terkait hal ini? Karena baru-baru ini kami dapatkan informasi di live streaming di YouTube-nya Kemenpan RB mengatakan bahwa guru honorer yang melamar di formasi khusus itu yang memiliki Serdik, nilai afirmasi Serdiknya itu tidak dihitung teman-teman ya, karena memang sudah ada afirmasi sebelumnya yaitu tidak dikenakan nilai ambang batas. Jadi untuk perhitungan nilai Serdik itu diperuntukkan untuk pelamar umum yang memiliki Serdik dan diberikan nilai 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Itu versi dari Kemenpan RB teman-teman ya. Tapi kalau kita bertanya di Kemendikbudristek, di situ pasti dijawab bahwa seluruh peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi jabatan itu bakal mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Dan jadi pertanyaan, kira-kira siapa yang benar? Apakah dari pihak Kemenpan RB atau pihak Kemendikbudristek ya? Tapi mudah-mudahan saja ya, kita doakan mudah-mudahan saja P2 dan P3 yang memiliki sertifikat pendidik itu juga bisa terhitung afirmasi Serdiknya sehingga memberikan peluang lulus. Meskipun sebenarnya dari pernyataan di salah satu orang Kemenpan RB mengatakan bahwa sertifikat pendidik P2 dan P3 itu tidak terhitung teman-teman ya, karena diperuntukkan untuk pelamar umum. Alasannya karena memang Serdik itu karena P2 dan P3 memang sudah diberikan afirmasi khusus yaitu sebagai pelamar kebutuhan khusus dan tidak dikenakan nilai ambang batas. Tapi mudah-mudahan saja Kemendikbudristek memberikan kebijaksanaan bahwa sertifikat pendidik itu berlaku untuk semua peserta yang memiliki Serdik termasuk P2 dan P3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.